Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda yang hebat. Bertemu kembali dengan Bunda Reni Agustina pada pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas teks anekdot. Mari simak dengan seksama pelajaran berikut ini ya. Selamat belajar. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga gak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah. Udah susah-susah belajar, toh nantinya gak kepake juga. Buat apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua juga sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat gak? Serius gak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah yang dengan gampangnya selalu bilang gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu kamu pernah janji. Janji untuk membuat orang tua bangga. Janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah kamu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya. Tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Jadi, selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah-susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir, semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian, daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu, karena semua itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan akses ruang gurunya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya bisa jadi juara. Barusan kamu telah menyaksikan video motivasi dari Mary Riana. Harapan Bunda ketika Bunda menyajikan video tersebut, kamu menemukan pemikiran yang berbeda ke depannya tentang hidup kamu dan tentang belajar. Nah, anak Bunda, kita lanjutkan kepada teks berikut ini. Perhatikan dengan seksama teks ini ya. Suatu hari yang cerah, datanglah seorang laki-laki ke rumah sakit dengan kedua telinganya yang terkena luka bakar. Begini dok, tadi saya sedang menyetrika baju. Nah, pada saat saya sedang menyetrika, tiba-tiba telepon saya berdering. Karena refleks, pada saat itu setrika yang saya pegang, saya tempelkan ke telinga kiri saya dok. Oh, jadi begitu pak, saya paham keluhan Anda. Terus, kalau telinga bapak yang kanan, kenapa? Nah, itu dia dok, si bego itu telepon lagi. Berikut ini ada teks yang kedua. Judulnya Filosofi Undang-Undang Dasar. Di suatu hari, guru pendidikan kewarganegaraan menjelaskan perubahan Undang-Undang Dasar dari periode ke periode. Guru itu juga memaparkan alasan perubahan Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Guru yang melihat muridnya tertidur ingin mengetahui pengetahuan murid tersebut. Guru bertanya kepada murid yang tertidur, coba kamu jelaskan perubahan Undang-Undang Dasar dan apa maksud dari peraturan diatur di dalam Undang-Undang Dasar.
Murid menjawab, "Saya hanya tahu mengapa peraturan diatur di dalam undang-undang." Guru bertanya lagi, "Apa maksud kamu?" "Ya kan semua ujung-ujungnya duit, Bu," celetuk sang murid. Kedua teks yang Bunda sajikan pada Selindia sebelumnya merupakan jembatan bagi kamu untuk mengenal teks anekdot. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, apakah itu teks anekdot? Maka terlebih dahulu ada beberapa pertanyaan yang Bunda ajukan. Pertama, apakah kedua teks tersebut lucu? Kedua, di manakah letak kelucuan teks tersebut? Dan yang ketiga, apakah sebuah cerita lucu sudah dapat disebut sebagai sebuah anekdot? Nah, anak Bunda, silahkan berikan jawabanmu di kolom komentar ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak Bunda. Dan cerita teks anekdot tadi Bunda ambil dari sebuah situs yang Bunda tuliskan di bagian akhir Selindia ini. Tetap belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.